Selamat datang kembali di channel Mamun Indonesia. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman semua agar seleksi pemberkasan nanti teman-teman bisa lolos. Apa tips yang perlu disiapkan? Simak sampai akhir ya. Sebelum kita lanjutkan materi ini, saya rekomendasikan teman-teman untuk mengikuti bimbel online persiapan CPNS 2021, yakni Ayo CPNS. Teman-teman bisa login melalui ayocpns.com, kemudian melakukan pendaftaran dengan memasukkan kode referral 6W0YU1. Kemudian teman-teman melakukan pembelian paket dan menggunakan kode referral ini, maka teman-teman akan mendapatkan potongan harga sebesar 25.000. Sayang kalau teman-teman tidak melakukan dan memasukkan kode referral ini, karena nanti teman-teman akan mendapatkan harga yang full. Lebih baik teman-teman mendapatkan harga diskon dan materi yang mantap. Nah, teman-teman, berikut ini saya berikan triks agar teman-teman nanti bisa lolos dalam penyeleksian berkas. Karena dalam pendaftaran CPNS itu yang pertama kali yang perlu teman-teman lakukan dan hati-hati adalah mengenai pemberkasan. Sebelum tes SKD, SKB dan sebagainya, teman-teman harus teliti dalam pemberkasan ini. Pertama, yang teman-teman harus lakukan adalah melamarlah di formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan perhatikan batas usia. Nah, dalam CPNS ini minimalnya adalah 18 tahun. Kemudian maksimal adalah 35 tahun. Kenapa teman-teman harus memperhatikan kualifikasi pendidikan? Karena pengalaman yang sudah-sudah itu dia guru IT, guru teknologi informatika, namun daftar di kementerian sebagai IT-nya kementerian. Pada awalnya lolos untuk pemberkasan, untuk SKD, SKB, tapi sayangnya adalah nanti ketika diverifikasi ulang, di ujung sekali teman-teman dinyatakan tidak lolos. Kan itu sangat sakit hati nanti ya. Lebih baik dari awal teman-teman sudah memperhatikan hal itu. Kemudian jangan salah dalam menulis surat lamaran. Biasanya instansi itu sudah memberikan contoh surat lamaran yang teman-teman harus tulis. Ada yang ketik, ada juga yang meminta untuk tulis tangan. Namun format yang diberikan sesuai dengan format yang diberikan oleh instansi tersebut. Jadi harus hati-hati, jangan asal menulis surat lamaran. Apalagi mencari contoh di Google yang ternyata contoh yang teman-teman dapatkan itu tidak sesuai dengan format yang diberikan dari instansi tersebut. Nah, itu teman-teman otomatis bisa langsung gugur. Kemudian siapkan dokumen asli dan dokumen legalisir. Nah, dokumen-dokumen aslinya itu dipersiapkan dengan baik, kemudian difotokopi lalu dilegalisir. Nah, ini harus hati-hati dalam legalisir ini ya teman-teman ya. Ada yang meminta legalisir itu tanda tangan cap basah. Ada juga yang meminta tanggal baru. Ada juga yang penting legalisir. Nah, itu beda-beda. Teman-teman harus bisa memahami setiap instansi yang teman-teman daftar di situ. Jadi setiap instansi itu beda-beda. Nah, itu teman-teman harus berhati-hati ya, berhati-hati. Kemudian dokumen yang perlu dipersiapkan antara lain yaitu ijazah. Nah, kalau S1 ya ijazah S1-nya, kalau SMA ya ijazah SMA-nya, kalau S2 ya ijazah S2, S3 S3, D3 D1 D2 dan sebagainya. Nah, itu ijazah harus asli, harus jelas. Kemudian transkrip nilai. Nah, transkrip nilai ini teman-teman juga harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian KTP dan KK. Nah, KTP-nya yang belum elektronik, segeralah dari sekarang untuk mengurus atau mengganti KTP yang lama menjadi KTP elektronik atau KTP yang masih memiliki masa berlaku. Karena yang sekarang kita gunakan adalah KTP yang masa berlakunya itu seumur hidup. Nah, itu teman-teman harus lihat lagi KTP-nya. Kalau nggak cocok, segera ke Capil untuk memperbarui data KTP tersebut. Kemudian KK. Nah, KK ini dilihat lagi, ada nggak perbedaan antara data di KTP
dengan data di KK. Jika ada, segeralah dirubah dari sekarang. Nanti takutnya apa? Takutnya kalau sudah memasuki bulan-bulan atau tanggal-tanggal pendaftaran CPNS, itu biasanya Dukcapil rame, kantor polisi rame karena mencari SKCK dan sebagainya. Nah, alangkah baiknya teman-teman memulai menyicil pemberkasan tadi dari sekarang. Kemudian pas foto. Nah, pas foto ini biasanya beda-beda ya. Ada yang pas foto selfie, kalau tahun kemarin itu ada juga yang pas fotonya hitam putih, ada yang di belakangnya harus merah, harus biru dan sebagainya, beda-beda. Nah, itu harus diperhatikan lagi. Kemudian dokumen khusus. Nah, yang diminta instansi seperti Serdik dan STR. Serdik itu bagi teman-teman guru itu yang sudah sertifikasi atau sudah melakukan pendidikan profesi guru, itu biasanya memiliki Serdik. Ini memiliki nilai plus. Usahakan Serdik ini sudah teman-teman upload nanti di SSCN sejak awal pendaftaran. Karena banyak pengalaman setelah mengetahui bahwasanya yang memiliki Serdik itu SKB-nya bisa auto lolos 100%. Dan si pelamar ini tadi itu lupa menguploadnya di awal, Serdiknya tidak bisa atau tidak diakui. Nah, ini harus hati-hati. Jadi dari awal harus sudah dipersiapkan secara khusus, secara rinci. Nah, kemudian hasil scan berkas jelas atau tidak blur. Karena sekarang semuanya serba online ya teman-teman. Di SSCN itu, maka scan-nya itu harus jelas. Scanlah berkas F4 di tempat scan yang bisa F4. Jangan pokoknya dapat scan, ternyata ada yang kepotong. Nah, terus jadi masalah ya, itu sangat disayangkan. Kemudian surat akreditasi sesuai tahun lulus. Nah, ini juga diperhatikan, akreditasi suratnya itu sesuai di ijazah. Nah, di ijazah itu biasanya di atas ada akreditasi kampus, juga ada akreditasi fakultas atau jurusan. Nah, itu ada semua. Nah, itu harus hati-hati. Tahun lulus teman-teman sesuaikan dengan ijazah, bukan akreditasi terakhir. Kemudian pastikan kesesuaian data di semua dokumen sudah seragam. Maksudnya adalah jika nama teman-teman itu Muhammad, di ijazah dengan M-nya ada 2, maka harusnya di KTP dan KK itu juga seperti itu. Nah, teman-teman harus mengecek dengan teliti lagi hal ini. Jangan sampai di KTP-nya Muhammad M1, ternyata di KK Muhammad M2. Kemudian di ijazah nggak pakai M. Nah, itu harus hati-hati. Pasti jadi masalah. Karena pemberkasan CPNS ini termasuk jelimet dan harus super teliti teman-teman ya. Sayang kalau sudah berjuang, belajar dan sebagainya, ternyata baru seleksi administrasi saja sudah tidak lolos. Belum perang itu, baru mau berangkat perang, ternyata sudah mati duluan, kan gak keren. Nah, maka dari itu alangkah baiknya teman-teman yang mau mendaftar sebagai CPNS tahun ini harus mempersiapkan berkasnya sebaik mungkin. Dan ketika teman-teman sudah memiliki berkas yang baik, kemudian lolos administrasi, barulah bertempur di SKD. Nah, sekarang waktunya untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe, dan share agar semakin banyak teman-teman yang mendapatkan informasi yang baru manfaat ini. Dan semoga teman-teman yang sudah menekan tombol share-nya menjadi amal jariah buat teman-teman selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.